عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونافعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال فصل في رضا الله وسخطه وقد جعل الله بمشيئته رضاه في طاعته وسخطه في معصيته ووعد من أطاعه دخول جنته برحمته وأوعد من عصاه دخول ناره بعدله وحكمته فقال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقد أمر سبحانه عباده الذين آمنوا بالمسارعة إلى مغفرته وجنته وأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا بامتثال أمره واجتناب معصيته فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Melanjutkan pembahasan di dalam kitab Risalatul Mudzakarah. Di pertemuan sebelumnya kita dijelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan sahabat dan para tabi'in yang mana mereka mencontohkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa setiap amal yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan hasil balasan kelak di hari kiamat. Disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis serta perkataan sahabat dan tabi'in, tidaklah beliau Al-Imam Abdullah Al-Haddad sebutkan kepada kita, jelaskan kepada kita, melainkan agar dengan mendengarkannya, memahaminya, kita sadar dari kelalaian kita, kita terbangun dari tidur kita, sehingga kita bisa beramal amal soleh yang hasilnya akan kita dapatkan kelak di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan semua itu daripada ayat Al-Qur'an, hadis, perkataan sahabat dan tabi'in
semuanya adalah menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan akan kita nikmati kelak di hari kiamat, atau akan kita rasakan balasannya di hari kiamat. Sebenarnya itu semuanya adalah hal yang sudah bukan rahasia, sudah difahami oleh orang awam, bahkan daripada orang-orang yang paling bodoh di kalangan orang awam. Tapi tetap beliau sebutkan ini semuanya agar benar-benar mengingat, menjadi alarm buat kita supaya sadar bahwa kita tidak akan berlama-lama di dunia, tapi kita akan hidup kembali di hari kiamat atau di hari akhir atau di akhirat untuk mendapatkan hasil atas yang kita lakukan selama hidup di dunia. Lah pada intinya melakukan itu semuanya antara ia mendapatkan ridho ataupun mendapatkan murka. Karena ini kita dijelaskan kali ini tentang ridhonya Allah dan murkanya Allah, letak ridhonya Allah dan letak murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ja'alallahu bimasyiatihi ridhahu fi ta'atihi wa sakhatahu fi ma'siyatihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan kehendaknya. Semua tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bisa menggerakkan satu jari, semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menghendaki, Allah maha berkehendak. Allah maha berkehendak. Sebagaimana kita baca di ratib, bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah berkehendak bahwa Allah menjadikan ridhahu, keridhaannya, kepuasan Allah, kesenangan Allah itu berada fi ta'atihi, di dalam taatnya hamba kepada Allah. Jadi ketika orang itu berbuat taat, maka dia berada di tempat yang dia diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah menjadikan kehendak bahwa ridhanya Allah terletak pada taat. Karena itu dalam hadis Rasulullah mengatakan, fala tastahgiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah sedikit pun, sekecil apapun kebaikan diremehkan. Kenapa? La'alla fihi ridhohu. Karena kemungkinan di dalam perbuatan tersebut ada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Selama itu adalah bentuk ketaatan, maka kemungkinan di dalamnya ada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sakhatahu fi ma'siyatih, dan murkanya Allah berada di dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba bermaksiat, maka ia akan mendapatkan murkanya Allah, menyodorkan dirinya untuk dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dicontohkan bentuk taat kepada Allah dan bentuk taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah ketika seseorang durhaka atau bakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Murkanya ridhonya Allah berada di ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga berada di dalam murkanya orang tua. Bentuk patuh kepada orang tua adalah patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selama itu bukan kemaksiatan. Karena bakti kepada orang tua adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran. Faqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menentukan jangan pernah beribadah kecuali kepada Allah, dan berbuatlah kepada kedua orang tua dengan perbuatan yang baik. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita berbakti, kita mendapatkan ridhonya Allah. Ketika kita durhaka, kita termasuk orang yang mendapatkan murkanya Allah. Karena bentuk bakti kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua adalah bentuk taat kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa wa'ada man ata'ahu, dan Allah menjanjikan, berjanji. Kita ketahui innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak janji Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Banyak janji Allah dalam ayat Al-Qur'an. Di antaranya akan disebutkan beberapa ayat-ayat yang akan disebutkan nanti. Allah berjanji untuk orang-orang yang patuh kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janji Allah adalah dukhula jannatihi bi rahmatih, masuk surga dengan rahmatnya Allah. Bukan dengan taatnya ya, bukan taat kita terus kita bisa masuk surga, tidak. Tapi yang membuat kita masuk surga adalah rahmatnya Allah. Penyebab kita mendapatkan rahmatnya Allah, kita taat. Ketika kita taat, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan perbuatan orang-orang yang baik. Ketika ada orang-orang berbuat baik, apa berbuat baik? Ya ibadah, patuh kepada perintah Allah, maka di situ dekat dengan rahmatnya Allah. Seperti kita saat ini mencari ilmu, mendengarkan ilmu, itu seperti kita mendekatkan diri kita kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita dekat dengan rahmatnya Allah dengan ketaatan, itu membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan amal kita bisa masuk surga, tapi dengan rahmatnya Allah, seperti pertemuan sebelumnya. Tapi amal kita bisa menentukan posisi kita di surga. Surga terendah atau tertinggi itu tergantung amal kita. Tapi dengan amal itu kita mendapatkan rahmat, dengan rahmat itulah kita masuk surga. Ketika kita taat, patuh kepada Allah, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah sehingga dengannya masuk surga. Posisi kita di surga tergantung banyak sedikitnya amal kita di dunia. Kalau amal kita banyak di dunia, maka tempat kita di surga tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalnya sedikit, ya alhamdulillah, pokoknya mlebu surga. Sak gak enake surga yo enak. Walaupun paling gak enak di surga, tapi yo enak, walaupun senikmat-nikmatnya orang di dunia. Pernah Rasulullah itu menceritakan ada dua orang, yang satu merasakan susah hidup di dunia, gak ono enak iblas, tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali di masa hidupnya. Uripe ku wis fakir ibaratnya, penyakitan, gak enak wis. Bayangno wong paling gak enak di dunia ku ya apa? Itu dimasukkan surga hanya sesaat, kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian orang itu tanya, apakah kamu pernah merasakan ketidaknyamanan hidup? Gak pernah, lupa. Iku ndelok mlebu surga sak nyunguk tok, ibaratnya nyunguk surga metu maneng wis. Itu sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa, melupakan susahnya hidupnya dia. Ada orang yang merasakan nikmat di dunia, nggak pernah susah sama sekali, nggak tahu loro, nggak tahu, nggak duit nih, kayak saya itu mesti ono duit, lek ono duit ono ATM isine akeh wis. Kepingin opo keturutan, pingin bojo papat, itu bojo papat, tapi dicelup nang neraka sediluk tok, nyelup, ibaratnya banyu panas iku mek nglebokno sikil, nglebokno sikil tok wis metu. Takon iku tahu ngrasakno enak, blas gak tahu. Itu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ambil dari kejadian itu adalah bagaimana bentuk kenikmatan surga yang terendah itu sudah seperti itu. Bagaimana kalau tempat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibarat kelas ekonomi, masih kelas ekonomi lek sepur saiki yo AC kan ngono.
masih kelas ekonomi yo ngasih. Pemaning lek kelasnya munggah dadi bisnis atau apa? Eksekutif ya. Lek pesawat iku ono kelas ekonomi, ono sing first class. Atau Pak pesawat gak ngerti. Ya, lek first class enak, model turu iso. Tapi lek ekonomi walaupun pesawatnya ternama, wah ini di Asia nomor 1, ya tetap jeglek ini iki wis. Ya, beda kelasnya. Lah masuk surga ya ada yang kelas ekonomi, itu yang dikatakan ashabul yamin. Ada yang muqarrabin, dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kelas yang tertinggi yang bersama para anbiya dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa au'ada man asahu dukhula narihi bi'adlihi wa hikmatih. Dan Allah mengancam, ancaman Allah duduk guyonan, ancamannya arek cilik ya. Allah mengancam itu benar-benar ancaman yang sangat luar biasa. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan dengan keadilan dan hikmahnya Allah. Terdapat di dalamnya hikmah yang luar biasa yang mungkin kita tidak bisa memahaminya. Tapi Allah melakukan itu semuanya dengan keadilan, bukan seenak-enaknya sendiri, sakarepe dhewe. Enggak, tapi Allah melakukannya dengan keadilan. Artinya apa? Ya hukuman sesuai dengan kemaksiatannya. Allah menghukum seseorang dengan sesuai kemaksiatannya. Karena itu Rasulullah menggambarkan apa? Orang yang berbuat maksiat sekali, dia berniat maksiat, dia lakukan, dia mendapatkan satu dosa. Karena itu Allah adil di dalam menghukum hambanya karena kemaksiatannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah. Hududullah di sini kalau kita belajar tafsir banyak tafsirnya. Yang mudah ini kan ayat setelah ayat tentang warisan. Ayat tentang warisan. Karena menjelaskan tentang warisan, tilka hududullah itu adalah batasan-batasan Allah. Nah, kalau sudah itu batasan-batasan Allah, ini bagiannya warisan harus dibagi secara apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Enggak seperti orang zaman sekarang ya. Orang zaman sekarang itu warisan dibagi rata. Itu salah. Warisan itu tidak boleh dibagi rata. Harus dibagi sesuai dengan pembagian Allah Subhanahu. Aku ridho kok. Iya urusan kok ridho kok urusan buri. Saiki dibagi secara hukum syariah dulu, setelah itu kamu mau ridho, kamu kasihkan bagian kamu kepada orang lain, monggo, nggak ada masalah. Tapi harus dibagi dulu. Kenapa? Ini masalah iki. Wong kadang gorong ketok nominale, wis gak apa-apa wis ngono. Lek wis ketok nominale, kan siji, apa gini? Hah? Fulus ya. Lek jarene wong biyen niku bil fulus kullu syai' mulus. Ya, dengan uang apapun menjadi mudah wis. Ya, mudah dengan uang. Lah itu harus dibagi secara, lah itu batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan segala bentuk perintah Allah, di antaranya juga pembagian warisan, dan patuh kepada Rasulullah. Kalau sudah dikatakan patuh kepada Allah, pasti patuh kepada Rasulullah. Kalau sudah dikatakan patuh kepada Rasulullah, dan itu adalah bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, loh kenapa kok disebutkan dua-duanya? Ya, agar membuat orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad bukan Rasulnya Allah, atau mengatakan Allah mengutus Nabi Muhammad itu hanya kepada sebagian kaum saja, itu dibantah dengan ayat ini. Siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yudkhilhu jannatin, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surga. Menggunakan kalimat jamak di sini, jannatin, surga-surga, bukan satu surga, tapi beberapa surga. Ada ahli tafsir mengatakan jannat di sini adalah basatin, kebun-kebun yang tajri min tahti al-anhar, yang di bawahnya mengalir sungai. Bukan satu, beberapa sungai, karena sungainya gak seperti di kene ya.
apa itu ketok ngono dudu kayak ngono sungai ini warna coklat ngono. Kalau di sana susu, madu, khamr. Kak khamr kayak didol yang ada di sini diombe mabuk apa ngomongin melayang tapi di jero got. Enggak. Kalau di sana minum khamrnya itu melayang temen. Jadi fly temen miber. Gak guyonan ya. Lho karo iku gambaran umum ya. Gambaran umum. Mengalir di bawahnya ada sungai-sungai dan orang-orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya di dalam surga khalidina fiha, kekal, abadi, tidak akan merasakan kematian sama sekali, terus menerus mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal fawzul azim. Orang yang taat seperti ini, yang mendapatkan hasil sedemikian ini adalah orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Ya, bayangkan sungainya dari susu, madu kan wis enak. Ya, kalau madu di dunia itu si isonek, susu kalau minum banyak ya bisa morus. Kalau di sana kan wis enak tok pokoknya. Iku sing diceritakno cuma sungainya dan masuk surganya, kan nikmati sing lainnya kan gak disebutno. Maka disebutno kabeh. Al-Qur'an masuk kate bahas nikmati surga tok kan mari-mari. Ya, isi intinya kenikmatan surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati seseorang. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Orang yang maksiat kepada Allah, kepada Rasulullah, melanggar, menerjang batasan-batasan Allah, larangan Allah dilakukan, minum khamr, judi, atau berzina, riba dan yang lain sebagainya, wa yata'adda hududahu, menerjang batasan-batasan Allah, seperti termasuk di dalamnya masalah warisan. Sudah warisan itu harusnya ketentuannya demikian diterjang, dibabas, gak urusan wis bagi rata. Atau yang tertua ngomong, aku iki anak paling gede, aku harus mulai ngakeh. Atau anak yang paling kecil, aku kan paling cilik, biasanya kan itu sing ditinggal omah itu kan bagiannya sing anak terlahir. Wabe salah, semuanya salah. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala batasan-batasan untuk masalah warisan. Yang menerjang dan bermaksiat kepada Allah, tidak patuh perintah Allah, melanggar perintah Allah, atau menerjang larangan-larangan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya. Berarti kalau melihat seperti ini, seakan-akan orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya ini dikatakan kafir. Nah, di sini ahli tafsir mengatakan orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menerjang batasan-batasan Allah karena mengingkari seperti masalah warisan, wis gak usah gawe aturan syariah. Hati-hati, ini menyebabkan kekufuran. Menyebabkan kekufuran. Menentang apa yang diajarkan oleh Allah tok itu maksiat, masih mending. Tapi kalau seakan-akan meremehkan, wis gak usah wis. Oh, aku bagianku didik repot-repot ruwet urusannya ruwet. Wis gak usah ngurusi wis. Hati-hati. Ini kalimat-kalimat yang menyebabkan kekufuran, yang membuat seperti ayat ini khalidan fiha, kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Makane lek ono masalah warisan wis bagian cara warisan. Aku gak ngerti. Nah, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak ngerti tanya kepada orang yang lebih mengerti. Jangan diremehkan, masalah warisan ini jangan diremehkan. Karena warisan ini katanya Rasulullah ilmun yunsa, ilmu yang dilupakan. Makanya jarang wong ahli di bidang ini jarang.
Sebab apa? Sing belajar ilmu warisan itu, mari belajar wis hafal, seminggu gak dibuka. Bingung wis, gak karu-karuan pelajarane. Yo apa yo wingi yo? Penjelasan wis bingung. Kenapa? Ya ini memang ilmu yunsa. Dan ada pendapat ulama yang mengatakan orang kalau benar-benar ahli di dalam bidang warisan gak panjang umur. Makanya wedi kate belajar ilmu warisan. Belajar sekedar belajar nggak masalah, ya sekedar belajar nggak masalah. Walahu azabun muhin, dan orang yang tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menerjang larangan-larangan Allah, dia akan mendapatkan azab yang membuat ia terhina. Jadi dilihat oleh halayak umum yang ada di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Wa qad amara subhanahu ibadahu alladzina amanu bil musara'ati ila maghfirati wa jannatih. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk balapan, cepat-cepat bersegera mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Wa an yaku anfusahum wa ahlim naro, dan mencegah dirinya, menjauhkan dirinya serta keluarganya dari api neraka. Dengan apa? Bimtithali amrih, mentaati perintah Allah, wajtina bimaksiatih, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, syari'u ulama tafsir mengatakan badiru wasabiqu, cepet-cepetan, ya, balapan antar orang beriman. Ayo ake-akean sesuatu yang bisa membuat kita mendapatkan maghfirahnya Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Misal bangun musola kan butuh dana. Mosok kate ndeket nang dalan, ngenteni nek wong lewat ngei duit. Kan gak pantes. Buat apa? Bangun musola. Padahal wong Islam sing sugih-sugih akeh, tapi njauk nang dalan sing ngei kadang wong Cina. Jadi masjid atau musolae bangunane duweke wong Cina. Ya kan gak tepak kan. Harusnya masjid ini musola kan tempat ibadahnya orang Islam. Sing ngetokno dhuwit harusnya ya wong Islam. Tapi isi jauh di dalan. Ya apa sih? Kadang sing njaluk iku ya njukuk pisan. Kayak apa? Kayak rokok, kayak kopi dan yang lain sebagainya. Haram. Gak boleh. Kan gak tepak ini. Gak benar sudah kan? Lah, bangun masjid, bangun musola. Orang yang beriman itu harusnya wis aku separuh. Ngono lho. Ayo. Yang kita punya berapa? Aku iso nyumbang sampai seperapate, ya seperapate aku. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Langsung diberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh aku lang kok miskin. Loh Sayyidina Abu Bakar lo gak wedi. Apa katanya Sayyidina Abu Bakar? Aku sisakan untuk diriku dan keluargaku Allah dan Rasulnya. Lek gak kuat nih lu Sayyidina Abu Bakar, nih lu Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Separuh. Masih duwe separuh. Katanya komentar apa maning? Kan sik duwe separuh. Kan itu sudah selayaknya. Kenapa buat ibadah? Gak rugi kok. Kenapa kok gak rugi? Satu orang sholat kita dapat pahalanya. 2 orang sholat kita juga dapat pahalanya. Kalau ada 10 orang sholat kita dapat pahalanya. Misal satu hari cuma 1 orang tok. Dek yo imam, yo dek yo azan, yo qomat, gati makmum. Soalnya sholat ijen di musola. Setiap hari mendapatkan pahala 5 waktu sholat. Gorong lek Pak Dia, dorong lek wiridan, itu dapat pahalanya semuanya. Rugi? Enggak. Kan seperti itu. Salin contoh. Loh, balapan cepet-cepetan. Aku seperapat, aku setengah. Wis, apa jare aku kabeh? Ngono lho. Lek masalah kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin. Cepet-cepet ke dalam hal yang membuat kita mendapatkan maghfirah. Apa maghfirah? Ahli tafsir mengatakan at-taubah, taubat. Dan mengatakan at-ta'ah, berbuat taat. Macam-macam ahli tafsir menyatakan alhasil lebih mudahnya yang membuat kita mendapatkan ampunan.
Wa jannatin, dan cepat-cepatlah wahai orang-orang beriman untuk mendapatkan surga. Untuk mendapatkan surga. Ya caranya mendapatkan surga dengan ketaatan, dengan taubat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah ada panggilan, kesempatan untuk mendapatkan untuk melakukan sesuatu yang membuat kita masuk surga, cepet-cepetan. Krungu adzan Allahu Akbar, langsung berangkat. Kalau memang belum siap, langsung ke kamar mandi siap-siap. Kalau bisa sebelum ada panggilan dia sudah adzan. Ya, kalau ada bangun pondok atau bangun masjid, jangan nunggu diketuk pintu kita. Cepat-cepat kita sudah mendatanginya. Ini membuat kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana surganya itu arduhas samawati wal ardu. Lebarnya surga itu seperti langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Itu lebarnya. Ya, itu lebarnya. Terus panjangnya. Kita kalau beli tanah, pada umumnya itu kan milih yang lebih panjang daripada lebih lebar. Panjangnya lebih banyak daripada lebarnya. 20 kali 10, 30 20. Kan gitu ya. Tanah itu kan rata-rata seperti itu. Ya kaflingan. Mosok lebar 20 panjang 5 meter. Kan nggak mungkin. Atau lebar 14 panjangnya 8 meter. Kan elek. Kalau kaflingan kan biasanya 6 kali 12, 8 kali 12, 8 kali 14, 8 kali 15. Kan seperti itu. Panjang kali lebar. Panjangnya lebih banyak daripada lebarnya. Loh, ini lebarnya surga seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Duduk bumi bunter ini, bumi ini misalnya di Leterno. Itu lebarnya surga, bagaimana panjangnya. Tapi ulama tafsir mengatakan itu agar mudah kita fahami. Sebenarnya ya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kenapa? Orang-orang itu bisa memiliki istana di surga. Bisa memiliki istana di surga. Lah istananya itu ada satu pohon kalau diputeri kayak tawaf, mulai zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat cukup. Lah bayangno iku sak pira luase. Ya, kan sangat luas. Misalkan zamannya Nabi Adam sampai sekarang itu dikumpulkan jadi satu sekarang. Ya insyaallah ngadeg ngene kabeh. Kan sing iso lungguh sak bumi iki. Apa? Kan laut, gak mungkin kan di jero laut, kan di daratan. Lah wonge mulai zaman Nabi Adam sampai saiki ku pira? Wong zaman sekarang kan 7 M. Kurang lebih 7 M. Lah 10 tahun ini sing mati pira? Sing kena tsunami piro. Lah kan sudah nggak bisa dihitung wisan. Saking banyaknya. Itu cukup. Berarti kan sangat luas. Nah, itu hanya gambaran yang mudah kita pahami. Semua itu uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah wahai orang-orang beriman diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang mana waquduhan nas wal hijarah. Yang membuat api neraka itu menyala adalah batu-batuan dan manusia. Jadi orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk neraka itu adalah jadi mawone neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di atas neraka itu ada penjaganya yang diciptakan oleh Allah berupa malaikat kejem sadis yang dinamakan dengan az-zabaniyah. Gak pernah senyum. Ya apa kata senyum? Bendino delok neraka azabnya Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mereka selalu patuh kepada Allah, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak pernah menentang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diperintahkan dijalankan. Lah tugasnya zabaniyah ki bagian nyiksa. Bagian nyiksa. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan daripada malaikat zabaniyah. Enggak ditunjukkan rupanya malaikat zabaniyah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malaikat Ridwan. Dan mudah-mudahan kan dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita orang-orang yang taat, dijauhkan daripada sifat dari perbuatan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.